Halo, selamat pagi. Morning Edita. Bisa buka dulu sambil nunggu teman yang lain ya. Nah, terakhir kita itu belajar tentang software, hardware, sama brainware, benar ya? Nah, ini di akhir nanti sekasih tugas. Saya tugasnya itu mudah. Kak Renza, suara saya macet-macet. Kebetulan jaringannya bermasalah nih. Sedikit bermasalah tadi di 7A sama 7B. Itu tadi saya nggak nge-record. Cuman 20 menit dia ngajar. Sekarang kita lanjut sambil nunggu temannya nih. Nah, saya mau bertanya, udah berapa guru nih yang ngasih tugas ke murid kelas 7? Ada berapa nih? Saya lihat ini ada KTK ya, ada pakai gitu prakarya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, tugas dari saya itu gampang. Oke, tugasnya itu kemarin yang terakhir itu membahas tugasnya tentang memasukkan gambar. Benar ya? Contoh memasukkan gambar di Google Form. Ini masukin gambar gimana caranya. Kemudian buat penjelasan tentang WhatsApp. Begitu terakhir ya, benar ya? Oke. Nah, tugasnya ini sekarang itu adalah mencari gambarnya dan kemudian buat penjelasannya singkat. Oke, nanti saya apain. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembelajaran, saya mau ngomong sedikit sambil nunggu temannya nih yang baru masuk. Biasa Zoom saya ini cuma 30 menit. Oke, saya ulangin. Zoom saya ini biasa cuma 30 menit. Jadi seharusnya kita selesai jam 10 lewat 10. Ini jadi jam 9 lewat atau jam 10 pas. Kurang 10 menit lagi. Jadi nanti saya harap boleh masuk lagi ya. Oke, boleh masuk lagi. Jadi biar tidak ada yang kurang. Jadi semuanya untung ya. Oke, jadi kita masuk dulu ke topik kita selanjutnya. Nah, topik kita sekarang ini masuk ke bagian hardware-nya. Oke, itu karena kita belum masuk. Ya benar, karena ini muridnya duluan masuk. Jadi waktu saya belum masuk, muridnya udah masuk, jadinya kurang apa dia waktunya, jadi kurang efisien. Kalau memang kita masuknya jam 9.30, seharusnya masuknya jam 9.30 dulu gitu loh. Hostnya dulu masuk, baru anggotanya atau murid-muridnya. Seharusnya gitu ya. Cuman gara-gara ada yang kepingin belajar lebih cepat, jadi dia duluan masuk. Oke, ya benar, Renza. Jadi begitu, nah. Jadi saya harap nanti, coba nanti kalau misalnya jam 10 pas kita udah terakhir habis, suara saya tiba-tiba putus, masuk lagi ya, sekitar 5 menitan ya, untuk melengkapinya. Oke, kita masuk dulu ke topik kita, sebelum masuk ke tugas. Oke, nah kita masuk di bagian jenis-jenis perangkat input pada komputer. Nah, di sini saya matiin kamera ya, biar nanti suaranya jadi lebih enak atau jaringannya lebih bagus. Oke. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh ya. Oke, saya izin matiin dulu ya. Nah, oke. Kita masuk di bagian perangkat keras atau hardware. Nah, oke. Nah, kita ada bagian ada 4. Yang pertama alat input, kedua alat proses, yang ketiga media penyimpanan data, dan keempat alat output, output device. Nah, kita masuk di bagian yang ini dulu, yang pertama ini ya. Nah, tugasnya juga ada di sini. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, hardware adalah sebuah perangkat input atau masukan. Pastinya memiliki fungsi tersendiri. Para pencipta dari perangkat tersebut membuat alat yang bisa memudahkan kegiatan yang berkaitan langsung dengan perangkat komputer. Contohnya PC, laptop, notebook, hingga HP sekalipun. Nah, perangkat input yang ada pada komputer. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Perangkat inputnya. Contoh kalau di handphone itu perangkat inputnya itu yang bisa dimasukin ke handphone itu ada
earphone, benar ya? Ada earphone, itu yang biasa dipakai, kabel USB, dan lain sebagainya. Nah, kalau di komputer atau laptop, biasanya kita bisa memasukin untuk membantu kerja kita itu bagaimana? Ada apa aja? Ada yang tahu tidak? Yang sering biasa digunakan itu gimana? Pakai apa? Hardware apa yang sering dipakai? Oke, flash disk. Nah, itu yang sering dipakai juga, tetapi dia yang tidak menjadi yang kebutuhan. Kalau di komputer, kalau tidak ada ini contohnya, kita tidak bisa menggunakannya. Ada yang tahu? Oke, topiknya itu saya ada membahas itu ada dua ya. Oke, kita hari ini membahas topiknya itu ada dua. Nah, benar ya Cherry, itu mouse sama keyboard. Kalau di komputer itu dia tidak ada yang namanya touchpad. Paham ya, touchpad itu gimana? Yang ada seperti tombol mouse itu, tetapi dia yang langsung di dalam komputernya. Oke. Nah, di sinilah sehidupin kamera langsung connection bermasalah. Oke, saya matiin dulu ya. Nah, jadi kita bahas, oke Cherry, kita bahas itu ada dua, mouse sama keyboard, karena di komputer itu adalah yang paling penting. Oke, berbeda sama laptop, kalau di laptop itu hanya memakai, ada dua-duanya, ada keyboard sama ada mouse-nya sendiri. Mouse-nya itu yang biasa disebut dengan touchpad. Itu yang ada di laptop, sedangkan di komputer tidak ada dua-duanya. Oke. Nah, kita masuk dulu di bagian yang pertama, ini mouse. Nah, ini gambarnya, oke. Gambar yang mengganggu, nanti biar mengganggu gini, nanti kita ubah dulu sambil ngasih contohnya. Oke, yang pertama itu ada mouse. Mouse komputer merupakan perangkat masukan yang berfungsi untuk menggerakkan kursor pada komputer. Nah, kursor itu gimana, sih? Nah, ini kursor ini adalah ini ya, yang gambar ini, nampak ya, yang saya gerakin ini ya. Nah, itulah yang disebut sebagai kursor pada komputer. Nah, ini saya kebalin. Nah, mouse biasa juga disebut sebagai tikus dalam bahasa Indonesia. Oke. Kenapa disebut tikus? Karena bentuk mouse dan kabelnya seperti ekor tikus yang memanjang. Nah, contoh ini adalah badan tikusnya dan ini adalah ekornya. Itu yang disebut dengan USB mouse. Tapi yang sekarang itu yang paling bagus itu adalah wireless mouse. Oke, nah kita lanjut dulu ya. Penemu mouse komputer yang pertama kali adalah Douglas Engelbart pada tahun 1963. Masukan yang dilakukan oleh sebuah mouse pada komputer adalah menggeser kursor. Oke, ini menggeser kursornya ya. Ini kursornya ini, sorry kalau gerak ini terlalu cepat, ini kursor namanya. Dan melakukan scroll. Scroll itu biasanya kita menggunakan ini, trackball namanya ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan ini untuk menaikkan atau menurunkan sebuah halaman atau mengganti halaman seperti begini. Nah, ini saya menggunakan trackball-nya ya. Oke, jadi hal-hal sederhana seharusnya sudah bisa dipahami. Ini namanya trackball ya. Ini klik kiri, ini klik kanan. Oke, kita lanjut. Nah, ini lakukan scroll atau menaik turunkan halaman pada komputer. Sedangkan berbagai fungsi mouse adalah memiliki objek. Memilih objek. Nah, memilih objek itu contohnya nih. Saya memilih objek gambarnya nih. Oke, gambarnya ini bisa sekecilin, kemudian bisa seputar seperti begini. Oke. Nah, ini seputar mau gimana pun seputar, nampaknya itu adalah seperti mouse juga ya. Nah, ini saya besarin. Oke, ini saya besarin seperti gini. Nah, biar gambarnya juga tidak menghalangi. Oke. Nah, itu adalah contoh yang bagian memilih objek. Kita beli gambarnya, kita klik, bukan kita beli, kita klik gambarnya dan bisa kita pilih ya. Kemudian melakukan drag and drop. Nah, di bagian drag and drop ini, ada yang bisa kasih contoh tidak? Apa itu drag and drop? Ada yang tahu drag itu apa, drop itu apa? Itu adalah kata-kata yang familiar juga atau yang sering kita sebutin. Saya kasih contoh seperti di handphone. Oke, kita memiliki game lebih dari satu, atau kita contohnya memiliki game 5. Oke, ada game 5. Gamenya itu di layar kita, di desktop kita.
Kemudian kita pindahin 5 game itu ke dalam satu folder. Kita buatlah foldernya itu disebut dengan games. Oke, kalau tambah S itu biasanya lebih dari satu, benar ya? Nah, jadi kita buat folder dulu di dalam games, kemudian kita drag, kita klik. Itulah yang disebut dengan drag, memilih objek. Kita pilih objeknya, kemudian kita tahan dan kita letakkan. Drop itu artinya apa nih? Jatuhkan. Nah, kita jatuhkan di dalam sebuah folder. Jadi gamenya itu ada 5 game itu kita masukin di dalam satu folder. Oke, itulah yang dimasukkan drag dan drop. Pindahkan dan jatuhkan. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanya tidak? Masalah drag and drop. Atau saya kasih contoh saja. Oke, saya kasih contoh seperti begini. Ini. Oke, sebentar. Nah, inilah yang disebut dengan drag and drop. Jadi misalnya nih materi ini, saya pindah, inilah drag, kita pilih, kita sebagai bentuk ini, kemudian kita dropkan, pindahin mau masuk ke folder bagian mana. Contoh ke bagian yang kelas 6. Oke, maka yang dari sini berpindah di kelas 6. Nah, itulah yang disebut sebagai drag and drop. Oke, paham ya? Nah, ini sebalikin lagi. Oke, semuanya udah nampak ya? Oke, kita lanjut topik kita. Nah, kemudian melakukan eksekusi program. Nah, di bagian eksekusi program ini, ada yang tahu contohnya gimana? Eksekusi program itu maksudnya adalah menjalankan program. Eksekusi ini maksudnya adalah menjalankan. Contohnya itu membuka atau menutup sebuah aplikasi yang kita pakai atau yang kita gunakan. Itu yang disebut dengan melakukan eksekusi program. Contohnya, membuka PowerPoint, membuat sudah mengisi data-datanya, membuat isinya, kemudian kita tutup. Itulah yang disebut dengan melakukan eksekusi program. Oke, paham ya? Dan melakukan scroll. Nah, scroll ini saya sudah jelasin di bagian sini. Oke, dan saat ini terdapat 2 macam mouse yang masih dipakai sampai saat ini. Oke, di sini saya tebalin. Dan saat ini terdapat 2 macam mouse yang masih dipakai sampai saat ini. Nah, kita masuk. Yang pertama itu ada USB mouse, sama yang kedua wireless mouse. Nah, USB mouse itu seperti begini. Nah, ini adalah 2 ini yang paling sering dipakai zaman sekarang. Zaman dulu itu memiliki banyak bentuknya. Salah satunya itu sebentar, kita buka dulu. Saya kasih contoh nih. Oke, nah kita buat saja di sini jenis-jenis mouse. Oke, nah jenis-jenis mouse. Ini adalah mouse yang zaman dulu. Dia memakai yang bulat. Oke, tombol USB-nya bulat. Sedangkan yang sekarang itu dia memakai yang kotak seperti begini. Nah, ini sudah ketinggalan zaman. Kenapa ketinggalan zaman? Karena dia bentuknya yang lebih besar atau lebih boros, kemudian bentuk sambungan portnya ini dia lebih besar. Jadi dia memakan bentuknya, oke, memakan banyak simpanan di dalam komputer kita. Oke. Nah, ada juga yang bentuknya seperti begini nih. Ini berat kali nih. Ini zaman waktu masih SD. Ada yang tahu tidak? Ada yang pernah memakai yang tombol kayak gini? Nah, atau bahkan yang seperti begini. Ini yang zaman dulu kali. Dia memakai kabelnya ini seperti kabel untuk di bagian infocus. Bentar ya. Ini. Hanya untuk tombol mouse saja kita harus memakai untuk kabel infocus seperti begitu. Oke, nah yang sekarang dipakai itu hanya ada 2. Kabel port USB sama yang wireless. Oke. Nah, tugasnya itu coba perhatikan baik-baik. Tugasnya itu nanti saya jelasin. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanya tidak? Ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, di bagian USB mouse, kelebihannya pergerakan kursor lebih tinggi. Maksudnya pergerakan kursor lebih tinggi, dia ini mouse yang ini dia lebih liar. Oke, yang ini lebih liar ketika kita gerakin dia bakalan lebih
cepat atau lebih kencang. Kemudian bagian kedua, compatible dengan jenis mouse optik maupun trackball tipe terbaru. Nah, ini adalah trackball, jadi kita bisa melakukan perubahan atau dia bisa mengupdate sesuatu yang baru, jadi dia tidak akan ketinggalan zaman. Oke, yang ketiga, mudah digunakan tanpa harus takut salah pasang. Nah, salah pasang itu gimana maksudnya? Di zaman komputer atau PC, laptop sekarang sudah memakai yang seperti begini. Jadi kita tidak lebih mudah menggunakannya tanpa takut salah masukkan. Oke, karena dia sudah jelas seperti begini. Kalau di zaman komputer peta tabung itu dia memiliki bentuknya ada yang gini, ada yang bulat dan lain sebagainya. Itulah makanya dia ketinggalan zaman karena lebih berat dan lain sebagainya. Nah, poin keempat, banyak laptop maupun komputer yang saat ini cocok dengan jenis mouse USB. Nah, oke, di bagian ini semua laptop dan PC pasti memiliki lubang USB seperti begini. Bukan hanya sebagian saja, bukan hanya banyak laptop, tetapi rata-rata semua sudah memiliki USB seperti begini. Oke, di bagian kelebihan, ada yang mau ditanya tidak? Paham semua ya? Nah, kita lanjut di kekurangan. Nah, tugasnya nanti di bagian si keyboardnya. Oke, nah kekurangan itu yang pertama itu membutuhkan port penghubung apabila ingin menggunakan pada komputer lama. Port penghubungnya itu seperti tadi ada contohnya untuk menghubungkan ini kita harus menggunakan yang lainnya. Contohnya itu seperti laptop sama handphone. Oke, ketika kita ingin menyambungkan handphone kita, smartphone kita ke laptop, kita biasa menggunakan apa nih? Selain Bluetooth. Bluetooth juga termasuk adalah penghubungnya. Yang kedua yang paling sering kita pakai itu disebut sebagai kabel USB-nya atau kabel charger. Benar ya? Nah, ketika kabel charger kita berhubung dengan ke laptop kita, maka data-data kita bisa kita saling bertukar. Oke, itulah yang dimaksud dengan membutuhkan port penghubung jika ingin menggunakan pada komputer yang lama. Oke, poin kekurangan selanjutnya, kabel tidak terlalu panjang atau terlalu panjang, dan ini menyebabkan beberapa kasus kerusakan pada kabel. Nah, kasusnya itu yang paling sering itu kalau memiliki kabel adalah mudah putus. Oke, mudah putus atau koyak, atau ada bagian kabelnya yang putus juga. Oke, di bagian itu udah paham. Dan yang poin terakhir, dalam beberapa kasus, mouse mudah goyang dan lepas apabila tersenggol. Nah, di sini tanpa saya jelasin sudah paham. Kalau misalnya di bagian ini dia sudah pernah jatuh, ini dan menyebabkan penyok, maka dia akan sulit dimasukkan atau bahkan tidak bisa digunakan. Sama juga seperti handphone ya. Kalau misalnya port tempat kabel pengisian baterai kita rusak, kita tidak bisa memasukkan jenis kabel untuk menchargernya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya tidak? Tentang USB mouse-nya. Paham semua ya? Oke. Nah, kita lanjut di bagian yang kedua, itu wireless mouse. Oke, inilah yang paling sering dipakai oleh orang zaman sekarang. Karena banyak kelebihannya dan lebih mudah digunakan. Yang pertama itu lebih simpel dan fleksibel digunakan di mana saja. Nah, kenapa lebih simpel dan fleksibel? Karena dia tidak memiliki kabel. Kita hanya tinggal mencolok ini, maka ini kita on-kan, maka kita bisa gunakan. Sebagai contoh nih, semakai mouse yang wireless. Oke. Nah, USB port-nya itu seperti ya gini. Bentar saya cabut. Nah, ini. Bentuknya sama seperti begini. Ketika kita mencolok ini, kita on off kan nih, ini kan merah nih. Kalau ini on, ini saya matiin, off, ini on. Nah, ketika kita on kan, kita masukkan port USB-nya, maka dia bisa digunakan. Oke, nah inilah yang disebut sebagai wireless. Oke, paham ya? Nah, inilah satu contoh kelebihannya. Lebih simpel dan fleksibel. Oke. Yang kedua, tidak membutuhkan alas khusus seperti pad. Nah, pad itu maksudnya adalah bantalannya.
Oke, ada yang tahu mousepad itu contohnya gimana? Yang bantalan kalau misalnya di warnet itu, kalau misalnya alasnya kasar, kita tidak bisa menggunakannya. Itu berlaku di USB mouse. Tetapi kalau di bagian wireless, dia bisa kita gunakan karena sudah menggunakan sensor. Sensornya itulah adalah yang disebut yang merah-merah ini. Tadi saya sudah tunjukin yang merah ini adalah sensornya. Jadi ketika di sini segerakin pun bisa nih. Lihat kursornya bergerak karena ini sensornya lebih, lihat. Kalau di USB biasa yang pakai kabel, dia harus mempunyai bantalan. Oke, nah kita lanjut ya. Yang ketiga, poin kelebihannya dapat digunakan dalam jangkauan area yang luas karena tidak terikat kabel. Karena dia tidak memiliki kabel dan memiliki koneksi, jadi mau dimanapun bisa digunakan. Tapi saya nggak mungkin tunjukin ya. Saya di sini contohnya laptopnya di tempat meja guru, saya pun misal pindah ke ujung, tetap bisa saya gunakan. Oke, kekurangan itu adalah yang pertama harus menggunakan baterai jika habis mengganti baterai. Nah, dia baterainya seperti begini. Oke, dan biasa harga baterai itu mahal ya. Nah, ini contohnya. Yang kedua, harga lebih mahal. Nah, kenapa lebih mahal? Karena memiliki kelebihan yang lebih banyak. Saya mau bertanya nih sama di sini. Kalau misalnya saya salah, coba bilang. Android sama iPhone, mana yang paling mahal? Coba dibuka dulu suaranya. Android sama iPhone, mana lebih mahal? iPhone ya? iPhone. Benar ya? Nah, kenapa iPhone lebih mahal daripada Android? Ada yang tahu contohnya? Gara-gara apa iPhone lebih mahal dari Android? Dan kenapa kita rata-rata orang Indonesia memakai Android? Padahal iPhone lebih bagus. Benar ya? Benar ya? Seperti saya bilang ya. Oke, ada yang paham tidak kenapa kita biasa memilih Android daripada iPhone? Padahal iPhone lebih bagus. Itu gara-gara pertama itu adalah karena harganya yang mahal. Oke, nah benar ya, harganya yang mahal. Kantong Indonesia itu biasanya adalah yang pas-pasan. Jadi kita rata-rata memakai ya Android. Oke, nah seperti begitu. Yang namanya ada harga, ada kualitas. Benar, ada harga, ada kualitas. Oke, nah kita lanjut. Jika baterai akan habis, tingkat sensitivitas mouse akan melemah dan menyebabkan kursor tersendat-sendat ketika digunakan. Nah, jadi kursornya ini ketika baterainya akan habis, ketika kita membuat ke kanan pun, dia jadi lelet. Jadi dia akan lebih lambat untuk sampai ke tujuannya. Oke. Kalau misalnya di dalam game itu disebut sebagai nge-lag. Oke, benar ya nge-lag ya. Nge-lag biasa gara-gara jaringan. Nah, kalau ini gara-gara baterainya hampir habis, maka dia kursornya akan melambat. Itu sama saja. Oke, kita lanjut. Bergantung pada port USB, karena jika hilang, maka mouse tidak dapat digunakan. Nah, kalau ini hilang, maka tidak bisa digunakan. Oke, ini sama seperti kunci mobil. Kunci setiap mobil itu atau kunci motor itu berbeda-beda. Kalau ini hilang, kita bisa menempahnya kembali. Tapi harganya lebih mahal ya kalau untuk mobil dan motor. Kalau ini hilang, kita tidak bisa menggunakannya. Karena ini juga hanya bisa digunakan hanya untuk satu mouse saja. Jadi ketika ini hilang, ini tidak bisa digunakan. Dan itulah yang membuat termasuk kekurangannya. Udah harganya mahal, ketika ini hilang, tidak bisa digunakan. Dan kalau disimpan itu di dalam dekat baterainya. Oke, dekat baterainya itu di sini. Kalau nampak, nah di sini. Di sinilah kita masukin USB-nya. Jadi kita wajib untuk memasukkannya setelah menggunakannya. Oke, nah seperti begini ya. Kalau hilang, ya wes, hilang gitu loh. Jadi nggak bisa digunakan. Belum rusak, tapi udah hilang. Oke, kita lanjut. Nah, tugasnya itu gimana? Nah, tugasnya ini gini. Coba diperhatiin dulu semua dari 20 murid di sini. Nah, ini ada fungsi mouse-nya ya. Suara semacet. Oke, suara semacet gara-gara semakai aktifin kamera. Oke, kita lanjut dulu ya. Stop video dulu. Nah,
di bagian fungsi mouse itu adalah menjalankan program. Di sini tadi saya sudah jelaskan menjalankan program, contohnya kita ingin membuka aplikasi atau membuka sebuah perangkat lunak. Seperti begitu ya. Mouse memiliki peranan penting untuk memulai menjalankan suatu program yang terdapat pada komputer. Selain itu, dengan mouse kita juga dapat membuka file. Bukan hanya membuka, menutup, bahkan sampai menghapus file. Oke. Yang kedua, memilih objek. Tadi sudah jelaskan, kita pilih gambarnya, kemudian kita bisa memperbesar, memperkecil, dan lain sebagainya. Yang ketiga, drag and drop adalah salah satu fungsi mouse yang dapat mempermudah kerja kita. Nah, saya ini juga sudah jelaskan, hanya dengan mouse kita dapat menarik file yang ingin kita pindahkan atau ingin kita salin. Nah, drag itu adalah kita klik, kita tahan, kita pindahkan, drop itu adalah menjatuhkannya. Jadi dia filenya itu kita bisa simpan di sesuai yang kita inginkan. Yang keempat, fungsi scroll. Fungsi mouse ini hanya ada pada mouse generasi terbaru, yang di mana memiliki tambahan seperti bola atau ban kecil yang terdapat di tengah-tengah bagian pada mouse. Nah, di sini saya sudah jelasin juga. Tadi itu bentuknya seperti apa. Nah, ini adalah trackball-nya. Jika segini, maka dia akan berganti. Ini disebut dengan trackball. Oke, sampai sini paham ya. Ini adalah trackball namanya. Oke, kita lanjut. Dengan bagian ini, scrolling juga biasanya digunakan untuk menjelajah suatu halaman ketika sedang melakukan browsing di internet. Yang paling sering kita lakukan di browsing di internet itu seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, atau sosial media. Kita tinggal scroll-scroll saja untuk menurunkannya atau menaikkan sebuah kontennya. Oke. Nah, operasi scroll pada mouse ini juga dapat menggantikan tanda panah ke bawah arrow pada keyboard. Selain itu, jika fungsi mouse yang satu ini juga bisa digunakan untuk menaikkan atau menurunkan volume suara. Nah, itu contohnya seperti gimana? Itu biasa kita bisa gunakan itu di YouTube. Benar ya, kita menggunakannya itu di YouTube. Kita bisa menggerakkan bantalan ini, trackball ini untuk menaikkan atau menurunkan suara dari si YouTube-nya. Dan kelima, fungsi lainnya ketika mouse digunakan untuk tingkat lebih lanjut, seperti mendesain sebuah gambar dan program-program tertentu. Oke, nah kita lanjut di bagian yang keyboard. Nah, ini bagian kedua ini yang paling sering kita gunakan di bagian PC. Saya cuma menjelaskan mouse sama keyboard. Dan ketiga itu adalah touchpad. Nah, ini yang disebut dengan di laptopnya touchpad ya. Nah, kalau di laptop dia ada keyboard sama mouse. Ini adalah seperti mouse. Tapi kalau di komputer dia tidak ada keduanya. Jadi ini termasuk di bagian yang paling penting hardware input. Oke, nah kita lanjut di bagian keyboard. Nah, tugasnya itu seperti begini. Saya jelasin dulu ya. Keyboard atau yang sering disebut sebagai papan ketik. Oke, sampai situ aman ya, nggak ada pertanyaan. Papan ketik adalah salah satu perangkat masukan yang juga paling banyak digunakan oleh para pengguna komputer. Oke. Bentuk keyboard adalah seperti papan ketik biasa dengan berbagai tombol di atasnya. Fungsi dari berbagai tombol tersebut berbeda dan terkadang harus dikombinasikan terlebih dahulu agar bisa melakukan suatu perintah pada komputer. Oke, nah ada berbagai jenis keyboard diantaranya seperti begini. Ini ada 9 kalau tidak salah. 1, 2, 3. Nah, ini ada 9 jenis-jenis keyboard yang sering digunakan. Nah, yang paling sering kita gunakan itu di laptop atau PC itu adalah keyboard QWERTY. Nah, tugasnya seperti begini. Coba dilihat dulu. Nanti coba cari. Ini ada 9 contohnya. Oke. Di sini ada 9 contoh jenis-jenis keyboard. Nah, pilihlah 4. Oke, pilih 4, kemudian buat gambarnya dan penjelasannya. Oke, paham sampai situ ya. Contohnya gimana? Nah, seperti begini. Mouse itu dia saya buat ada 2 contoh jenis-jenis mouse.
Nah, masukin gambarnya, kemudian buatlah penjelasan tentang si mouse-nya ini. Oke, tapi tugas kita ada di keyboard. Oke, tugas kita ada di keyboard. Coba pilih ada dari 9 ini. Pilihlah 4, kemudian masukin gambarnya seperti begini, kemudian penjelasannya. Oke, seperti begini. Ada yang mau ditanya tentang tugasnya? Tidak. Keyboard to QWERTY. Nah, memang rata-rata itu menggunakan keyboard QWERTY. Kenapa disebut QWERTY? Karena QWERTY. Inilah yang disebut sebagai keyboard QWERTY. Namanya diambil dari sini. Oke, kita masalah. Sekarang kita pembahasan itu ada di tugas. Oke, ada yang mau ditanyain masalah tugasnya? Oke ya, keyboard. Tugas kita itu hanya pada keyboard. Karena rata-rata di bagian keyboard ini semua bisa digunakan. Oke, yang paling canggih sekarang adalah keyboard virtual. Oke, ada yang tahu virtual gimana? Dia tidak ada bentuk nyatanya, jadi kita bisa langsung mengklik-kliknya itu, dia bisa menggunakan cahaya. Jadi kita mengklik tombol J, maka keluar J. Seperti begitu. Ada yang mau ditanya lagi tidak? Oke, nah seharap dari kedua ini tidak digunakan ya. Contoh nih, QWERTY sama Clokenberg. Nah, saya udah buat. Jadi dari 7 ini, pilih salah satu. Kalau one-handed ini, itu biasa digunakan oleh player game HP, atau biasa bisa dipakai di game Battle Royale seperti PUBG, FF, dan lain sebagainya ya. Oke, di Google Doc biasa. Oke, boleh di Google Docs sama di Word. Kalau kalian pengguna ada komputernya, boleh digunakan di Microsoft Word, dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanya lagi? Tugas terakhirnya kemarin dari Sayono itu adalah memasukkan gambarnya. Benar? Memasukkan gambar dan membuat tulisannya. Nah, sama juga tugasnya sekarang memasukkan gambar dan buat penjelasannya. Kalau kemarin dari tugas terakhirnya itu, gambarnya itu gambar WhatsApp. Dan ada tulisan tentang penjelasan si WhatsApp-nya, benar ya? Jadi di situ hanya menirunya saja. Kalau sekarang, masukin gambar, buat penjelasan, dan pilih sendiri mau yang bagaimana. Oke, paham ya? Semakin banyak, semakin bagus. Oke, ini untuk nilai prakteknya. Ini sekasih 2 minggu atau 3 minggu pengerjaannya. Udah cukup lama, jadi saya harap semua dikerjakan. Dan masalah untuk memasukkan gambar dan membuat penjelasan, semua paham ya? Karena bisa digunakan di handphone. Oke, ada yang mau ditanya tidak tentang tugasnya nih? Oke, ada? Tentang tugasnya, ada yang mau ditanyain tidak? Belum, kita masuk penjelasannya. Oke, saya udah tadi kasih jelasin, contohnya berbagai jenis keyboard di mouse ini ya. Nah, jenis-jenis mouse itu ada 2 yang sering kita pakai. Contohnya begini, masukinlah gambarnya, buatlah penjelasannya. Nah, tugasnya juga sama, masukin keywordnya, kemudian buat penjelasannya. Oke, buat semenarik mungkin, dan sebagus mungkin. Oke, minimal 4 ya. Nah, oke. Ini rata-rata masih dipakai semua, makanya saya buat tugasnya di sini, di keyboard. Karena semua masih dipakai. Yang paling terbaru itu adalah one-handed, ini one hand, sama di mechanical. Kalau di mechanical ini adalah keyboard yang berwarna, yang biasa dipakai untuk gaming nih. Oke, masalah tugas, ada yang mau ditanya tidak? Untuk kita tinggal 4 menit lagi nih. Gimana? Udah paham semua ya tentang tugasnya? Paham ya? Nah, di sini kok tidak ada muka muridnya nih. Satu pun nggak ada ngaktifin kamera nih.